Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Hadirin ikhwatu iman, jemaah Majelis Tafsir Illiyin yang mudah-mudahan ridha Allah dan maghfirah Allah senantiasa Allah limpah curahkan kepada kita. Ikhwatu iman arsadakumullah, kajian tafsir di Majelis Tafsir Illiyin pada kesempatan ini membahas surat Al-Maidah ayat 45, halaman 115. Al-Maidah ayat 45. Jika dalam ayat sebelumnya telah kita sampaikan bahwa seluruh nabi, seluruh rasul itu mereka adalah orang-orang muslim dan mereka berhukum dengan hukum yang Allah turunkan di dalam kitab suci yang dibawa oleh mereka atau yang diturunkan oleh Allah melalui mereka. Bahkan para robbaniyun dan para ahbar pun, mereka yang menjaga kitab suci, memelihara kitab suci, mereka pun berhukum dengan hukum Allah yang ada di dalam kitab suci yang Allah turunkan. Nah, yang tentu saja kita umat Islam terlebih-lebih harus berhukum dengan hukum yang Allah turunkan di dalam Al-Quran. Nah, di ayat 145 ini Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa dan katabna. Ini kataba plus nahnu digabung jadi katabna. Kami telah tetapkan. Kami telah tetapkan alaihim atas mereka. Ini kalau di Al-Quran kita dapati ada kata-kata kataba gitu, kutiba gitu. Itu biasanya bermakna sebuah ketetapan yang wajib untuk dilaksanakan gitu Pak. Jadi yang namanya hukum wajib Pak, itu tidak selamanya menggunakan kata wujiba. Ada juga diantaranya menggunakan kata kataba atau kutiba. Sebagai contoh nih yang populer umpamanya dalam Al-Baqarah 183, kutiba alaikumusiyam, itu Pak. Itu kutiba itu sering diterjemahkan diwajibkan kepada kalian itu sauman gitu ta. Ada juga kan wa katabna fi zabur annal arda yarisuha ibadiyas solihun, dan telah kami tetapkan di dalam Zabur bahwa bumi ini akan diwariskan kepada hamba-hambaku yang soleh. Nah, jadi untuk keluarnya ketetapan Allah Pak, atau Allah mengeluarkan satu ketetapan, itu kan tidak main-main, itu tidak asal menetapkan. Makanya ini dalam bahasa kita aja Pak, sebelum keluar yang namanya menetapkan kan, itu
kan ada dulu tahapan-tahapan sebelumnya itu, ada merumuskan, menimbang, menetapkan. Nah itu kita manusia biasa itu Pak. Nah Allah pun sebelum menetapkan sesuatu, wah itu pertimbangannya sangat matang sekali. Bagaimana maslahat madorotnya gitu. Bagaimana ini berat atau tidaknya gitu Pak. Itu dipertimbangkan sangat matang sekali. Kalau terlalu berat kan nanti pasti hambanya kita tidak akan mampu kan itu. Itu pertimbangannya jauh ke depan Pak, itu sangat matang. Nah di antara kita sering sampaikan bahwa ketetapan Allah atau kitabah Allah itu kan secara garis besar ada dua. Ada kitabah Allah yang sifatnya kauniyah itu Pak. Salah satunya tadi ayat yang bahwa Allah telah menetapkan bahwa bumi ini akan diwariskan kepada orang-orang soleh. Itu kitabah Allah, itu ketetapan Allah, tidak bisa diganggu gugat itu Pak sebetulnya. Cuman kita orang-orang muslim, orang beriman harus menjemput, mengupayakan ketetapan Allah itu. Ketetapan Allah itu kayak begini nih Pak nih. Kalau kitabah kauniyah, Allah itu menetapkan cabai itu pedas itu Pak. Allah itu menetapkan gula itu rasanya manis. Nah itu kayak begitulah ketetapan Allah itu. Allah itu telah menetapkan bahwa yang namanya laki-laki itu pemimpin dalam sebuah rumah tangga. Nah itulah ketetapan Pak. Ada kitabah Allah yang namanya syar'iyah gitu. Yaitu ketetapan-ketetapan Allah yang berkaitan dengan syariat itu. Nah ini pun pertimbangannya sangat matang Pak. Lebih matang bila dibanding saat Allah menetapkan matahari terbit dari timur, terbenam dari barat itu. Jadi Allah bukan main-main tuh menetapkan sebuah ketetapan matahari terbit dari timur. Allah pun tidak main-main ketika menetapkan sholat 5 waktu itu wajib, puasa Ramadan itu wajib, zakat itu wajib, haji itu wajib bagi yang mampu. Nah itu tidak main-main, pertimbangannya sangat matang. Nah alhamdulillah di kita umat Islam nih, kitabah Allah, ketetapan Allah itu ada yang disikapi dengan sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat, bahkan barangkali sudah berjalan dilaksanakan oleh kita umat Islam. Tetapi masih cukup banyak gitu ketetapan-ketetapan Allah yang oleh kita umat Islam itu diragukan gitu. Diragukan, bahkan mungkin ada yang menentangnya. Nah itu Pak. Kan nggak ada lah Pak boleh dibilang orang muslim yang waras gitu. Nggak ada yang menentang ketetapan Allah saum Ramadan itu wajib, nggak ada. Nggak ada orang muslim yang waras yang menentang ketetapan Allah salat 5 waktu itu wajib, tidak ada itu. Tapi cukup banyak, kalau tidak dikatakan sangat banyak, orang yang mengaku muslim tapi menentang ketetapan Allah yang namanya kital, yang namanya kisos itu Pak. Padahal redaksinya sama itu Pak, redaksinya sama. Kutiba alaikumusiyam kan gitu ya.
Itu saum tuh. Kutiba alaikumul qital, itu perang kan sama tuh Pak. Yang diganti itu kata saum diganti dengan qital. Kutiba alaikumul qisas, sama itu redaksinya. Jadi yang diganti itu kata saum dengan kata qital dengan kata qisas itu. Nah untuk saum kita umat Islam oke. Tapi kalau untuk qisas ima kejam cenah gitu. Ketetapan Allah teh kan gitu. Wah ya qital mah radikal cenah. Sarua padahal ketetapan Allah. Nah itu. Ini kan perlu dibangun Pak, perlu dibangun kesadaran kita gitu ya, bahwa di dalam Al-Quran itu yang namanya kitabah atau ketetapan Allah bukan hanya saum. Lamun cek bahasa sederhana nama, tinggal ditulis gitu Pak di papan tulis umpamanya. Kutiba kan tiga kata semuanya. Kutiba alaikum siam gitu. Kutiba alaikum qital kan. Kutiba alaikum qisas, sarua itu Pak. Diganti ujungnya aja. Tapi kenapa kok redaksinya ya mirip lah. Tapi respon dan sikap umat Islam beda. Nah, ini kan Pak. Ini berarti kan di situ ada hawa nafsu nih yang berusaha untuk menolak ketetapan Allah yang namanya qital dan qisas. Nah, ini ayat yang akan kita bahas ini tentang qisas nih. Karena sebelumnya kan itu berbicara tentang bahwa para nabi, para rabbaniyun, para ahbar mereka itu berhukum dengan hukum yang Allah turunkan dalam kitab suci. Dan karena mereka berhukum dengan hukum Allah itulah mereka dikatakan sebagai seorang muslim. Nah itu orang yang tunduk patuh terhadap ketetapan Allah gitu Pak. Kita lanjutkan nih. Wa katabna, dan kami telah tetapkan atau telah wajibkan alaihim atas mereka fiha di dalamnya. Siapa mereka di sini? Kembali Pak kepada ayat sebelumnya. Itu orang-orang al-Yahud, ahlut Taurat, orang-orang yang Allah turunkan kitab suci Taurat. Fiha maksudnya fit Taurat Pak. Di dalam Taurat itu telah kami tetapkan apa? Satu nih, anna nafsa bin nafsi. Ini pakai harfu taukid nih Pak, anna. Cuman biasanya kalau di tengah-tengah diterjemahkannya bahwasanya gitu. Kalau di awal sesungguhnya, anna nafsa bahwasanya jiwa itu, bin nafsi itu dengan jiwa lagi gitu. Artinya begini nih, bahwa seseorang yang menghilangkan jiwa itu, menghilangkan nyawa dengan sengaja dan dengan alat yang mematikan, maka qisasnya itu bin nafsi ya, dengan jiwa lagi Pak, dengan nyawa lagi. Nah itu Pak. Tentu ini kan ada persyaratan-persyaratan. Umpamanya nih yang menghilangkan nyawanya itu dia punya akal sehat itu Pak. Bukan orang yang dalam gangguan jiwa. Dia orang yang balik, nah itu. Lalu dengan sengaja bahkan mungkin direncanakan, lalu dengan yang mematikan kan itu. Kalau dengan yang tidak mematikan nih, umpamanya dengan tahu itu Pak,
tempe gitu, orang kepalanya dilempar tahu meninggal, itu akan beda nanti keputusan hukumnya Pak. Kecuali lamun tahuna sakintal meureun. Tahuna hiji makan ada pertimbangan lain. Yang kedua wal aina bil aini. Nah, ini dari umum kepada khusus Pak. Minal am ilal khas. Jadi kalau anna nafsa bin nafsi itu sifatnya global, umum, menyangkut ini seluruh jiwa manusia nih. Kalau berikutnya ini dirinci nih, wal aina bil aini. Ain itu mata, dan mata dengan mata. Maksudnya kalau ada orang yang mencelakai mata orang lain, umpamanya mencongkel mata gitu Pak, dengan sengaja juga tentu ini di luar perang nih Pak. Kalau dalam perang nggak ada Pak, nggak ada kisah dalam perang. Ini di luar perang nih, orang yang melukai mata orang lain dengan sengaja atau katakanlah mencongkel tadi, maka hukumannya itu bil aini, dengan dicongkel matanya juga. Sama kalau kalau mata yang kanan ya yang kanan juga dikisosnya Pak. Kalau yang kiri juga itu. Nah begitu. Kemudian yang ketiga wal angfa bil angfi. Nah, anfun itu hidung gitu, dan hidung dengan hidung. Nah, barangkali ada orang yang menyopak hidung, menyayat hidung orang lain dengan sengaja dah tentunya ya, maka kisosnya itu ya dengan disayat juga hidungnya, dipotong juga hidungnya gitu. Dan itu ukurannya sama itu Pak. Jadi kalau hidungnya yang disayat itu 1 senti, ya kisosnya pun 1 senti. Kalau hidung yang disopaknya itu habis, ya dikisosnya pun habis itu. Malah para ulama mengatakan harus diukur itu, panjangnya, lebarnya, dalamnya itu diukur itu. Wal udhuna bil udhuni. Nah, udhun itu telinga, dan telinga dengan telinga. Maksudnya kalau ada orang yang barangkali memotong telinga gitu, maka dikisosnya itu dengan dipotong telinganya juga. Kalau yang kanan ya dikisosnya yang kanan, kalau yang kiri yang kiri. Kalau telinganya dipotong separuh ya separuh juga Pak. Itu kan namanya keadilan seperti itu. Wasinna bisinni. Nah, asin itu gigi Pak. Dan orang yang katakanlah mematahkan gigi, memecahkan gigi, nah, maka dikisosnya itu dengan dipatahkan juga giginya. Kalau barangkali ada orang yang menyiksa orang lain dengan cara mencabut gigi, ya sama kisosnya itu dicabut giginya. Kalau giginya gigi depan ya gigi depan, kalau gigi taring, kalau gigi geraham dikisosnya gigi geraham juga. Gigi atas gigi atas. Kecuali kalau nanti ya si mah gigi atasnya teroheng gitu ta. Nanti kan ada pembahasan yang lain Pak. Ayana nu bawah gitu tuh, kan pembahasan yang lain. Yang penting kisah harus ditegakkan. Wal juruha kisos. Bahkan ini lebih khusus lagi nih, bukan hanya anggota badan yang tadi yang kita kenal itu. Yang namanya melukai pun itu ada kisosnya gitu. Melukai itu ada kisosnya. Ya yang namanya melukai kan barangkali ada orang yang melukai tangan orang lain dengan sengaja.
nanti kan itu kan tidak sampai putus tangannya, tidak sampai patah, yang melukai aja itu ada kisosnya. Nah, tentu saja dengan adanya yaumul akhir, Pak, kan di surat Al-Fatihah tuh Maliki Yaumiddin, Allah itu adalah Malik, penguasa, raja di hari pembalasan itu, Pak. Yaumuddin itu sering diartikan hari pembalasan. Kenapa disebut hari pembalasan? Ad-din itu erat kaitannya dengan ad-dain, Pak. Ad-dain. Dain itu hutang. Nah, apa kaitan antara hutang dengan hari pembalasan, Pak? Karena begini, banyak orang di dunia ini nih, yang barangkali dia punya hutang kepada orang lain yang perlu untuk dibayar. Salah satunya itu tadi, Pak. Ada orang yang di dunia didolimi gitu, dia belum mendapatkan keadilan. Maka dengan adanya hari pembalasan itulah dia akan mendapatkan keadilan. Konon katanya kan kalau di hukum dunia mah al hukmu yaduru ala pulusiha, hukum itu akan berpihak kepada orang yang punya duit, yang punya kuasa. Nah, karena hukum di dunia seperti itu, maka ada yang namanya pengadilan akhirat itu, agar semua orang dapat keadilan. Nah, maka tadi yang dirinci tadi nih, barangkali ada orang yang di dunia nyawanya dihilangkan, matanya dihilangkan, hidungnya, telinganya, giginya, bahkan dia dilukai dengan sengaja, lalu dia belum mendapatkan haknya, Pak. Jadi hak orang yang dicongkel matanya adalah mencongkel mata orang lain juga, yang mencongkelnya gitu, Pak. Itu kan qisas namanya, Pak. Jadi qisas itu adalah memberikan hukuman sesuai dengan apa yang dilakukan oleh orang yang menzalimi, memberikan hukuman kepada yang menzalimi sesuai dengan kezalimannya, itu qisas. Harus setara itu, harus setara. Tapi ini luar biasanya nih kalimat berikutnya, faman maka barang siapa tasoddaqo bihi, mensodakohkannya gitu, Pak. Mensodakohkannya maksudnya bahwa orang yang tadi barangkali keluarga yang dibunuh itu tidak mengambil haknya. Jadi ketika si keluarga terbunuh itu menuntut hukum qisas, itu menuntut hak gitu, Pak. Ada orang yang dicongkel mata tidak menuntut haknya, dipotong hidung, dipotong telinga, tidak menuntut haknya. Ada orang yang dipatahkan giginya, dilukai, tidak menuntut haknya. Itu fahuwa, maka nih sikap dia atau apa yang dia lakukan itu kafaratun, itu lahu kafaroh, itu akan menjadi penebus dosa, Pak, bagi yang bersangkutan. Ayat si A nih, si A, lalu kemudian matanya dicongkel oleh si B. Si A memaafkan, tidak mencongkel balik mata si B. Ya udahlah, nggak apa-apa gitu. Yang penting obati saya, mata saya. Nah, itu. Wah, itu Pak, pahalanya luar biasa itu, Pak. Ada seseorang nih yang dibunuh dengan sengaja dengan alat yang mematikan. Lalu keluarganya memaafkan. Ini kalau ada hukum Islam, Pak, ya.
Kalau keluarganya menuntut untuk dibunuh lagi, ditegakkan hukum qisas, itu hak itu Pak. Maka yang membunuh itu wajib, kan kebalikan daripada hak itu. Kan ada hak, ada kewajiban gitu Pak. Kalau si keluarga terbunuh menuntut haknya, maka yang membunuh wajib menunaikannya kan gitu. Tapi kalau keluarga yang dibunuh itu memaafkan nih Pak, dan memaafkannya itu dengan sukarela, dengan penuh kesadaran, tanpa adanya ancaman, tanpa ada tekanan gitu Pak, tanpa ada bisik-bisik gitu, pengaruh-pengaruh. Kan bisa saja pengaruh-pengaruh begini nih, sebetulnya orang tuanya tidak rela anaknya dibunuh, lalu ada pamannya yang mata duitan, cek pamana teh mang bi ini kasaudara teh gitu kan, ayeuna mah geus leungit nyawa budak teh, kumaha lamun cuang minta tebusan 5 miliar we lumayan gitu. Eta tidak bisa seperti itu Pak. Jadi diperbolehkan atau orang yang membunuh itu bisa bebas dari hukum qisas kalau keluarga inti Pak, keluarga inti dari yang dibunuh itu betul-betul dengan kerelaan hati itu memaafkan. Cuman nih orang yang membunuh diperintahkan untuk membayar diat. Untuk ayat lain itu diat itu semacam ganti rugi, uang kadeudeung, uang kanyaa, uang empati, simpati lah kayak begitu Pak. Tapi itu jangan di bawah ancaman atau jangan di bawah tekanan itu. Jadi memaafkannya dengan sukarela, memberi diat pun dengan sukarela. Nah, betapa besarnya karunia dari Allah bagi orang-orang yang dizolimi, lalu dia tidak mengambil haknya, namun dia memaafkan. Jaminan dari Allah itu fahuwa kafaratun lahu. Kafarah itu kan menutup tuh. Maka pemaafan darinya itu akan menutup dosa-dosanya Pak, akan menutup dosa-dosanya. Lamun bahasa kita mah kiparat. Naon kiparatnya? Nah, itu Pak. Kiparat itu tadi semacam lamun dina haji aya dam gini Pak. Itu kiparat itu. Nah, karena dam itu bisa menutup tadi, katakanlah manasik-manasik yang terlewatkan, ditutuplah dengan dam. Bahasa kita sering disebutnya kifarat itu. Nah, ada ancaman lagi nih di akhirnya nih. Betapa pentingnya kita berhukum dengan hukum Allah. Atau kemarin kita sampaikan minimal dalam hati kecil kita itu ada keinginan, ada keterbukaan untuk menerima ketetapan Allah yang berkaitan dengan hukum lah. Diancam nih kalau yang tidak menerima dalam hatinya, minimal nih Pak ya. Waman, dan barang siapa lam yahkum yang tidak berhukum bima, dengan apa anzalallah yang Allah turunkan, faulaika humudz zalimun, maka dia itu adalah orang-orang yang zalim. Ini berturut-turut nih Pak nih. Di ayat yang 44, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Di ayat 45, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humud dzalimun. Ayat berikutnya nih 46, wa qaffaina, dan kami iringkan, ala asarihim, di belakang mereka. Nah itu
Nah, itulah kenapa tadi kita katakan bahwa kata alaihim di ayat 44 wa katabna alaihim kita terjemahkan orang-orang Yahudi. Karena di ayat 46 nih ada kalimat wa qafaina dan kami iringi atau iringkan ikuti ala asarihim. Asar itu artinya bekas, Pak. Di belakang mereka itu bi Isa ibni Maryam, yaitu oleh Isa putranya Siti Maryam. Jadi setelah nabi-nabi dari kalangan Bani Israel, Pak, itu udah mau habis itu, Pak. Banyak sekali nabi-nabi dari kalangan Bani Israel itu. Nah, maka Allah itu mengiringi para nabi, para rasul tersebut itu dengan nabi yang namanya Nabi Isa alaihi salam. Dan ini banyak ulama yang mengatakan bahwa Nabi Isa itu adalah nabi terakhir, Pak, dari kalangan Bani Israel. Jangan berhenti kata-katanya, jangan dibilang nabi terakhir, jangan. Itu nabi terakhir dari kalangan Bani Israel. Karena ada berikutnya setelah Nabi Isa itu adalah nabi dari kalangan Bani Ismail. Jadi berakhir nih kenabian dari kalangan Bani Israel itu berakhir di Nabi Isa. Putuslah tuh, Pak, yang tempo hari kita bahas, yang disebut dengan masa patroh itu, masa kekosongan kenabian dan kerasulan. Itu hampir 7 abad itu, 600 tahun lebih kosongnya nabi dan rasul di dunia. Itu nggak ada nabi, nggak ada rasul, Pak. Dan setelah Nabi Isa itu 700 tahunan lah, 611 tahun barulah muncul tuh, Pak, nabi dari kalangan Bani Ismail. Jarak dari Nabi Isa ke Nabi Muhammad itu kan 600 tahun lebih. Otomatis, Pak, sudah banyak penyimpangan, sudah banyak hukum Allah yang ditinggalkan. Itu jauh beda seperti ayeuna ya, Pak, seperti ayeuna. Tapi masih ada orang-orang yang tetap berpegang teguh kepada Taurat, masih ada. Cuman jumlahnya terbanyak lah, sedikit, Pak, sedikit. Itu biasanya, Pak, orang-orang yang berpegang teguh kepada Taurat ketika diutus Nabi Isa, mereka beriman kepada Injil, Pak. Orang-orang yang berpegang teguh kepada Injil ketika diutusnya Nabi Muhammad bawa Al-Quran, langsung mereka berpegang kepada Al-Quran. Itu biasanya begitu. Jadi kalau orang soleh, Pak, ketemu orang soleh akan langsung nyangkut gitu, Pak. Preman ketemu preman langsung nyangkut, nah gitu, Pak. Sok we ayeuna aya preman, papangi jeung preman deui moal hese, Pak. Wawuhna teh. Bapak orang soleh papangi jeung orang soleh di Jakarta, moal hese wawuhna, gampang gitu. Nah, kayak begitu. Makanya orang-orang di zaman ketika Nabi Muhammad diutus, itu orang-orang soleh yang sebelumnya beriman kepada kitab Injil itu mudah untuk masuk Islam, Pak. Mudah. Kita lanjutkan nih. Jadi kami iringi mereka, para nabi dari Bani Israel itu dengan Nabi Isa putra Maryam. Musaddiqa, dia membenarkan lima baina yadaihi minat Taurat. Nabi Isa itu membenarkan apa yang ada pada saat itu dari kitab suci Taurat. Wa atainahu, dan kami, kata Allah, berikan dengan penuh sukarela. Kita sering katakan kalau ita itu pemberian dengan penuh kesadaran, sukarela. Dan kami, kata Allah, berikan kepada Nabi Isa itu Al-Injil, kitab Injil.
di dalamnya itu sama dengan Taurat, Pak. Itu di ayat 44 tuh, Pak. Inna anzalna taurata fiha hudaw wa nur. Ini pun sama nih. Wa atainahul inzila fihi hudaw wa nur. Gitu. Ada hudan dan wa nur. Dan kami turunkan kepada Nabi Isa itu kitab suci Injil yang di dalamnya itu ada petunjuk, ada cahaya. Wa musaddiqa, dan juga membenarkan lima baina yadaihi minat Taurat. Jadi kitab Injil itu membenarkan kitab Taurat. Sama seperti Al-Qur'an, Pak. Membenarkan kitab Injil, membenarkan kitab Taurat. Itu kalau Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa dan Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa masih ada itu, Pak, membenarkan. Kenapa membenarkan? Kan sama-sama, Pak. Al-Qur'an firman Allah, Taurat firman Allah, Injil firman Allah, Jabur firman Allah. Mun saten urang pas kadang gelo urang mah. Kumaha gelona urang, ucapan urang kamari dibantah ku ucapan urang hari ini gitu. Minggu yang lalu ngomong A, minggu sekarang ngomong B, itu kita itu, Pak. Plin-plan kita mah itu, nah. Tapi Allah itu konsisten. Di Injil begini, di Taurat begini, di Jabur begini, di Al-Qur'an begini. Jadi enggak di Injil begini, di Al-Qur'an begono, enggak gitu tuh, Pak. Kita yang sering begitu, Pak. Kebijakan tahun lalu begini, kebijakan tahun sekarang begitu. Itu kita. Nah, makanya pantaslah kalau Injil itu membenarkan Taurat. Wahuda, nah, dan juga petunjuk, wa mau'idoh, dan bahkan nasihat-nasihat, arahan-arahan, bimbingan-bimbingan lil muttaqin, bagi orang-orang yang takut, yang bertakwa. Terakhir, wal yahkum, maka hendaklah berhukum siapa? Ahlul Injil. Ini jarang, Pak, di Al-Qur'an ada kata-kata ahlul Injil. Biasanya ahlul kitab. Nah, makanya ada yang menafsirkan kalau disebut ahlul kitab itu lebih cenderungnya kepada Yahudi. Lebih cenderungnya apa? Lebih dominan cenderungnya kepada Yahudi. Walaupun di situ tersirat juga ada Nasrani, tapi dominannya Yahudi. Kenapa? Karena di Al-Qur'an ada juga di samping ahlul kitab itu ahlul Injil. Dan kita sering katakan kalau disebut ahlun berbeda dengan utu. Ahlul kitab beda dengan utul kitab. Kalau disebut ahlu, di situ ada konotasi negatif. Ahlul kitab itu beda dengan utul kitab, konotasi positif. Nah, di sini ahlul Injil itu konotasinya negatif. Makanya bagusnya nih, Pak, bagusnya nih kalau menggunakan pendekatan bahasa, kita ini adalah utul Quran, bukan ahlul Quran, mestinya begitu kalau menggunakan pendekatan bahasa. Ya cuman karena tidak dikaji lebih dalam gitu ta. Jadi pasnya itu akan lebih pas kalau dikatakan utul Quran itu kesannya positif. Jadi hendaklah orang-orang yang diberikan Injil itu atau ahlul Injil itu berhukum bima, dengan apa anzalallah, yang Allah turunkan, fihi, di dalamnya. Jadi orang yang diturunkan Jabur mestinya berhukum dengan Jabur. Jadi ahlul Jabur mesti berhukum dengan ahlul Jabur. Ahlul Taurat mesti berhukum dengan Taurat. Ahlul Injil wajib berhukum dengan Injil. Sama ahlul Quran pun
wajib berhukum dengan Al-Quran. Nah ketika dia berhukum dengan Al-Quran itu pasnya disebutnya utul Quran. Itu ahlul kitab ketika berhukum dengan Taurat itu pasnya disebutnya utul kitab gitu Pak. Jadi utul kitab itu lebih tinggi derajatnya dari ahlul kitab. Di ujungnya nih ada ancaman lagi nih, waman lam yahkum, dan barang siapa yang tidak berhukum bima anzalallah, dengan apa yang Allah turunkan, faulaika humul fasikun, maka dia itu adalah orang-orang yang fasik gitu Pak. Ini berturut-turut nih Pak nih, dari mulai 44 faulaika humul kafirun, 45 faulaika humuz zalimun, 47 faulaika humul fasikun. Nah itu memberikan sebuah penekanan Pak. Jadi kalau kalimat diulang-ulang itu memberikan sebuah penekanan akan betapa pentingnya orang itu berhukum dengan hukum Allah. Minimal menerima lah dalam hatinya itu, membenarkan dan bercita-cita ingin berhukum dengan hukum Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.